Hi there, thank you for coming here. Well, our lesson is not difficult, I promise you. Our lesson is quite simple and you just need to focus a little bit. You need to remember, you need to memorize. And let's see, please look at the board. Let's see the example here. He left without saying atau without say goodbye. Kira-kira mana yang benar? Thank you for helping me atau thank you for help me. Later, I'll explain what's the difference, okay? I'll explain which one is the correct option there, okay? And he is afraid of making mistake atau afraid of make mistakes. Nah, di sini coba perhatikan kita ada beberapa prepositions atau kata depan. Ada without, ada for, dan ada of. Banyak prepositions ya, ini hanya contoh saja. Dan coba perhatikan yang ini. I want to learn English. I look forward to meeting you. To tell you the truth, both sentences are correct. Dua-duanya benar. Cuma yang satu, to learn tanpa ing. Yang satu, to meeting dengan ing. Nah, di video kali ini nanti saya akan menjelaskan kenapa bisa seperti ini. So, stay here and get ready. Nah, jadi pelajaran kita kali ini kita fokus kepada prepositions atau kata depan. Di mana kata depan itu banyak sekali ya. Ini hanya contoh saja, in, on, at, for, about, of, after, before, by, with, without, from, to, etc. dan lain-lain. Banyak. Nah, yang perlu kalian perhatikan bahwa preposition itu is always followed by an object. Kalian harus ingat ini ya. Jadi preposisi itu selalu diikuti oleh objek, di mana objek itu merupakan noun atau kata benda. Nah, coba perhatikan contoh yang tadi ya. He left without saying atau say goodbye. Nah, di sini kita lihat bahwa say itu merupakan verb, kata kerja. Sementara dicatat bahwa preposisi itu harus wajib diikuti oleh objek atau noun. Jadi, boleh dibilang bahwa without say, kata say di sini salah karena ini merupakan verb. Jadi, bagaimana mengakalinya? Caranya adalah kita harus mengubah fungsi kata kerja di situ, fungsi verb itu menjadi kata benda, menjadi noun. Dengan cara apa? Kita mengubahnya menjadi gerund. Ini gerund namanya, gerund. Nah, gerund itu adalah kata kerja yang sudah ditambahkan ing. Jadi gerund itu adalah kata kerja yang sudah ditambahkan ing. Kenapa? Karena untuk mengubah fungsinya menjadi kata benda. Jadi verb ing itu kelihatannya a gerund looks like a verb. Kelihatannya seperti kata kerja, tetapi it acts like a noun. Dia berfungsi sebagai kata benda. Karena tadi preposisi itu harus diikuti oleh kata benda. Jadi kita harus mengubah fungsi verbnya itu menjadi noun dengan cara apa? Dengan kita mengubahnya menjadi gerund, yaitu dengan menambahkan ing. Jadi apakah wajib preposisi itu kalau bertemu dengan kata kerja wajib ditambahkan ing? Ya, wajib. Karena supaya fungsinya menjadi noun. Karena itu memang aturannya seperti itu. Jadi boleh dibilang bahwa preposition plus gerund atau preposition plus verb ing. Ingat ini ya. Nah, ada beberapa preposition di dalam bahasa Inggris.
Dan biasanya untuk preposition yang kita gunakan sebelum gerund ini ada 12 yang umum yang biasanya kita gunakan, yang sering kita gunakan ya. Di sini ada in, on, at, for, about, of, after, before, by, without, from, to. Mungkin Anda bertanya kenapa after, before, dan to ini agak berbeda warnanya. Nah, itu karena ini khusus ya, after, before, dan to ini nanti saya akan menjelaskan detail. Ada yang perlu kalian perhatikan setelah preposition yang ketiga ini ya, after, before, dan to. Kalian harus tetap di sini, kalian harus faham tentang hal ini. Ya, let's see the example. Kita lihat contoh-contohnya dari beberapa preposition ini ya. Yang pertama, about. We talk about traveling. She is thinking about changing her job. In. He is interested in learning English. She succeeded in passing the exam. On. She focused on improving her pronunciation. They worked on completing the project. At. He is good at drawing. I'm bad at remembering names. Saya tidak pintar mengingat nama-nama, itu maksudnya. For. Thank you for helping me. Jadi bukan for help me, jadi for helping me. This button is for opening the door. By. She learned English by watching movies. He came here by taking a bus. Without. He left without saying goodbye. They completed the task without asking for help. He is afraid of making mistakes. She is tired of waiting so long. The teacher stopped the students from talking. Her advice saved me from making a serious mistake. Dan kemudian kita lanjut to before dan after. Ini kalian harus fokus, kalian harus perhatikan karena ini spesial. Oke? Dan yang pertama kita lihat to. Nah, untuk kalian tahu bahwa to ini punya dua fungsi. Fungsi yang pertama yaitu sebagai preposition yang kita pelajari saat ini. Kemudian dia punya fungsi lain yaitu sebagai to infinitive. Nah, to infinitive ini adalah setelah to itu harus ditambahkan dengan kata kerja dasar, base form. Tidak boleh ing, tidak boleh bentuk kedua, tidak boleh bentuk ketiga. Harus kata kerja dasar. Itu namanya to infinitive. Let's see the example. Ini contoh-contoh yang to infinitive ya. I want to learn English. To kemudian learn. Tidak boleh learning. Tidak boleh bentuk kedua juga, tidak boleh learned. Memang harus seperti ini, harus to infinitive. She decided to study abroad. Dia memutuskan untuk belajar di luar negeri. They hope to find a better job. He plans to start his own business. We need to finish the report today. Ini yang to infinitive. Nah, untuk kalian tahu bahwa kebanyakan to itu adalah infinitive. Kita banyak sekali menggunakan to infinitive di dalam kalimat sehari-hari. Tetapi to juga bisa memiliki fungsi lain, yaitu sebagai preposition. Coba perhatikan. I look forward to meeting you. Diikuti oleh gerund. Saya menantikan pertemuan denganmu. She is used to waking up early. Dia punya kebiasaan bangun lebih awal. I'm accustomed to working under pressure. Used to sama accustomed to itu artinya sama, terbiasa. Saya terbiasa bekerja di bawah tekanan. They object to pay extra fees. Mereka keberatan membayar biaya tambahan. He is committed to improve his English. Dia berkomitmen untuk meningkatkan bahasa Inggrisnya. Nah, coba perhatikan ini. Kalau dia berfungsi sebagai preposition, maka kita harus mengubah kata kerja menjadi gerund dengan menambahkan ing. Nah, dari mana kita tahu bahwa kita harus menambahkan gerund di sini?
Mungkin itu pertanyaan Anda. Nah, coba perhatikan kata-kata ini ya. Perhatikan verb ini. Look forward to, is used to, I'm accustomed to, object to, is committed to. Nah, ini kata kerja ini, ingat, kata kerja ini memiliki pasangan to, selalu. Selalu berpasangan dengan to. Tidak boleh berpasangan dengan in, tidak boleh berpasangan dengan with, dan lain-lain sebagainya. Harus to. Ini sudah pasangan. Nah, kata kerja yang sudah berpasangan ini, yang berpasangan dengan to ini, tidak terlalu banyak, tapi ada beberapa. Ini contohnya. Dan saya sudah menyediakan daftar berpasangan dengan to ini. Nanti ada link di kuis. Di link kuis nanti di bagian bawahnya nanti ada kata-kata kerja yang perlu kalian hafal yang memang sudah berpasangan dengan to. Di mana setelah itu nanti kamu harus menggunakan gerund, bukan base form, bukan kata kerja dasar. Oke? Mungkin Anda bertanya ini kenapa? Ya, memang dari sananya. Ya, memang kata kerjanya memang pasangannya seperti itu. Dan di situ tuh sudah memiliki fungsi yaitu sebagai preposition. Jadi itu tidak bisa diganggu-gugat. Dan kalian harus menghafal kata kerja ini. Ya, kita biasa menggunakannya ya. Especially I look forward to. Kita sering menggunakan look forward ini biasanya yang suka ngirim email. Biasanya yang bagian-bagian akhir, bagian-bagian bawah itu ada tulisan I look forward to. Saya menunggu, saya menantikan jawaban Anda, menantikan dokumen, pertemuan dengan Anda, dan lain-lain sebagainya. Jadi kalian harus tahu ini. The last one, yang terakhir, yaitu before dan after. Sebelum dan sesudah. Before, sebelum, after, sesudah. Let's see the example. After finishing the class, I went home. Before leaving, turn off the light. Kita bisa menulisnya dalam versi yang berbeda. Artinya sama. Ya, kalau yang versi yang pertama, before dan after itu di awal kalimat, kemudian ada koma sebelum klausa selanjutnya. Nah, bisa juga after dan before ini di tengah kalimat. Artinya sama, kalimatnya sama. I went home after finishing the class. Turn off the light before leaving. Jadi dua-duanya sama, cuma kalian harus ingat bahwa kalau after dan before itu berada di awal kalimat, maka sebelum klausa yang kedua kamu harus pakai koma di situ. Ingat itu ya. Nah, ada yang menarik di sini. Sebenarnya after kemudian gerund diikuti oleh gerund itu sebenarnya merupakan reduced form. Itu formula yang sudah direduksi, yang sudah diperkecil. Oke? Sebenarnya versi lengkapnya sebenarnya seperti ini. After I finished the class, I went home. Before you leave, you turn off the light. Ini karena suruhan ya. Jadi kalau suruhan itu tidak perlu ada you di situ, tapi sebenarnya ada you di situ. Before you leave, you turn off the light atau turn off the light. Matikan lampunya. Kamu mematikan lampunya. Nah, itu versi panjangnya, itu versi lengkapnya. Kemudian kita bisa mengubah versinya menjadi versi atas yang reduced form apabila subjeknya itu sama. Coba perhatikan yang bawah ya. After I finished the class, I went home. Setelah saya menyelesaikan kelas, saya pulang. Jadi saya. Jadi daripada mengulang kata saya dan saya, bisa kita menghilangi pengulangan sayanya dengan cara mengubah menjadi gerund. Oke? Jadi kita hilangin subjeknya. Begitu juga yang bawahnya, before you leave. Jadi kita hilang you-nya, kemudian kita menjadikannya menjadi gerund. Jadi before leaving. Bisa seperti itu. Tetapi hanya bisa apabila subjeknya itu sama. Coba perhatikan ya yang ini. After the teacher explained the lesson, setelah guru menjelaskan pelajarannya, the students ask question. Siswanya mengajukan pertanyaan. Nah, di sini ada dua subjek. Ada the teacher dan ada the students. Ada dua. Nah, kalau yang model seperti ini, kita tidak boleh mengatakan after explaining the lesson,
kita menghilangkan the teacher-nya, itu tidak bisa. After explaining the lesson, the students ask question. Tidak bisa seperti itu. Kalau kamu melakukan seperti itu, berarti yang melakukan explain ini adalah students-nya. Makanya itu tidak bisa. Kalau subjeknya berbeda, maka kita tidak boleh mengikuti versi yang atas, yang after finishing. Tidak boleh. Tidak boleh kita bilang after explaining. Tidak boleh. Paham ya? Beda dengan yang contoh ini. Nah, kalau contohnya seperti ini. After studying hard, she passed the exam. Setelah belajar keras, dia lulus ujian. Nah, kalau kita bilang ini berarti yang belajar keras ini adalah dia, orang yang sama. Artinya, after she studied hard, she passed the exam. Orang yang sama, baru boleh kita menjadikannya seperti versi ini. Ini bukan hanya after, before juga ya sama ya. Before dan after bentuknya sama, modelnya sama, caranya sama. Oke, hanya artinya saja yang berbeda. Oke, saya harap kalian paham. Coba saya lihat apakah kalian sudah paham mengenai before dan after ini. Kalian buat 2 kalimat, contohnya seperti ini tadi. After studying hard, she passed the exam. After she studied hard, she passed the exam. Jadi kalian buat contoh seperti ini, kalian tulis di kolom komentar. Oke? Jadi ada kuis juga kali ini, kuisnya hanya 1, jadi kalian coba kerjakan, tidak susah. Oke? So, thank you very much for watching and see you soon.